Salam sejahtera untuk sahabat sekalian, jumpa lagi bersama dengan saya Pak Didi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang ruang dimensi 3. Namun sebelum itu bagi sahabat sekalian yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih. Baik, untuk materi tentang ruang dimensi 3, di sini saya akan menjelaskan secara khusus yang pertama tentang jarak titik ke titik. Pertama kita lihat jarak titik ke titik itu seperti apa. Di sini misalkan ada dua buah titik, misalkan titik A dan titik B. Nah, untuk menentukan jarak dari titik A ke titik B, kita hubungkan dengan sebuah garis dari titik A ke titik B. Nah, panjang ruas garis ini sama dengan jarak titik A ke titik B. Sehingga kita peroleh definisi jarak antara dua buah titik itu merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Langkah-langkah untuk menentukan jarak antara dua titik ada 3, yaitu yang pertama, gambar ruas garis yang menghubungkan dua titik yang dimaksud. Contohnya seperti di atas ini. Kemudian setelah kita gambar ruas garis yang menghubungkan kedua titik dimaksud, kita menemukan segitiga yang memuat garis tersebut. Kemudian yang ketiga, kita menghitung panjang garis tersebut dengan menggunakan teorema Pythagoras atau rumus daripada luas segitiga. Nah, sahabat sekalian perlu ingat kembali teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa atau sisi miring segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Misalkan di sini ada sebuah segitiga ABC, di mana siku-sikunya di B. Untuk menentukan sisi miring atau hipotenusanya AC, kita menggunakan rumus Pythagoras. AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, lebih jelasnya saya mengajak sahabat sekalian untuk melihat beberapa contoh. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Tentukan yang pertama A, jarak titik A ke titik E. B, jarak titik B ke titik G. C, jarak titik B ke titik H. D, jarak titik G ke titik tengah AB. Oke, kita jawab masing-masing ya. Untuk bagian A, menentukan jarak titik A ke titik E. Terlebih dahulu kita harus menggambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini adalah gambarnya. Kita beri nama titik masing-masing. Titik A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat, pemberian nama setiap titik ini tidak sembarang kita beri tanda penempatannya. Penempatannya itu kita urutkan berlawanan arah jarum jam seperti ini. Oke, ini gambar kubusnya dengan diketahui panjang rusuknya sama dengan 4 cm. Yang menjadi pertanyaannya adalah menentukan jarak titik A ini ke titik E. Oke, jaraknya berapa? Nah, tadi dalam definisi bahwa jarak titik A ke titik E itu berarti kita hubungkan sebuah garis yang menghubungkan titik A dan titik E. Kita hubungkan sebuah garis. Oke, garisnya seperti ini. Nah, ketika kita menghubungkan sebuah garis yang menghubungkan titik A dan titik E,
kita melihat bahwa ruas garis yang terbentuk itu sama panjang dengan rusuk daripada kubus. Nah, rusuk daripada kubus panjangnya adalah 4 cm. Sehingga jarak titik A ke titik E itu sama dengan panjang ruas garis AE. Panjang ruas garisnya yang ini itu sama dengan panjang rusuk daripada kubus, yaitu sama dengan 4 cm. Sehingga jarak titik A ke titik E itu panjangnya sama dengan 4 cm. Ingat, panjang semua rusuk yang ada pada suatu kubus itu adalah sama panjangnya. Oke, kita lihat bagian B. Jarak titik B ke titik G. Kita gambar kubusnya, kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Oke, kita lihat jarak titik B di sini ke titik G di sini. Langkah yang pertama adalah kita hubungkan kedua titik tersebut dengan sebuah garis seperti ini. Kemudian langkah kedua apa yang tadi saya jelaskan? Membuat segitiga yang memuat ruas garis tersebut. Oke, membuat sebuah segitiga. Oke, berarti segitiga BCG yang terbentuk. BCG, kita sudah peroleh segitiganya, kita keluarkan gambar di luar. Ini segitiga BCG dengan siku-siku di C. Kita tentukan panjang masing-masing sisi. Panjang BC kita lihat di sini, BC, panjang BC ini sama dengan panjang rusuk. Jadi kita panjang rusuk kubusnya sama dengan 4 cm. Berarti panjang BC-nya itu sama dengan 4 cm. Kemudian panjang CG. CG itu juga sama dengan panjang rusuk 4 cm. Sedangkan panjang BG atau hipotenusa, sisi miringnya, itu yang kita cari. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus Pitagoras. Oke, BG itu sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Oke, BG itu sama dengan akar dari BC. Panjang BC itu sama dengan 4, berarti 4 kuadrat. Ditambah panjang dari CG itu sama dengan 4. Dikuadratkan. BG itu sama dengan akar dari 4 pangkat 2. 4 dikalikan sebanyak 2 kali. Itu sama dengan 16. Ditambah 4 pangkat 2 juga hasilnya sama dengan 16. BG itu sama dengan akar dari 32. Diperoleh dari 16 ditambah dengan 16. BG itu sama dengan akar 32. Akar 32 itu sama dengan akar dari 16 kali 2. BG itu sama dengan akar 16, itu kita dapat 4. Akar 2 tetap akar 2, sehingga BG itu sama dengan 4 akar 2. Satuannya adalah cm. Jadi sekali lagi 4 ini diperoleh dari akar 16. Akar 16 sama dengan 4, akar 2 tetap akar 2. Oke, itu menentukan menggunakan rumus Pitagoras. Ada cara cepatnya di sini. Bisa kita lihat di mana kita menentukan diagonal bidang, kita bisa menggunakan rumus secara langsung, yaitu A akar 2. Di mana A ini adalah panjang rusuk. Oke, kita lihat mana yang dinamakan diagonal bidang. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya menentukan jarak titik B ke titik G. Kita hubungkan sebuah garis. Nah, ruas garis ini disebut juga sebagai diagonal bidang. Dia membagi bidang ini, yaitu bidang BCGH. Ini disebut sebagai diagonal bidang ini. Ini adalah diagonal bidang. Nah, untuk menentukan diagonal bidang kita bisa menggunakan rumus Pitagoras yang ini.
Atau bisa langsung menggunakan rumus singkatnya, itulah A akar 2. A itu adalah panjang rusuk. Jadi misalkan diagonal bidang BG itu A akar 2. A-nya adalah 4. Berarti diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Seperti hasil kita menggunakan rumus teorema Pitagoras. Oke. Bisa juga kita menentukan maksudnya menentukan diagonal bidang yang lain. Misalkan diagonal bidang A ke C. A ke C ini juga merupakan diagonal bidang. Bisa menggunakan rumus singkatnya adalah A akar 2. Kemudian A juga bisa ke F. Itu merupakan diagonal bidang. E ke B itu merupakan diagonal bidang. Atau E ke G atau H ke F itu merupakan contoh diagonal bidang. C ke F itu merupakan contoh diagonal bidang. Nah, kalau untuk menentukan diagonal bidang tinggal kita menggunakan rumus A akar 2, di mana A itu adalah panjang rusuk. Oke, B. Kita lihat B. Jarak titik B ke titik H. Oke, kita gambar kubusnya. Di sini kita disuruh untuk menentukan jarak dari titik B ke titik H. Oke, kita hubungkan garis yang menghubungkan titik B dan titik H seperti ini. Kemudian langkah kedua kita menemukan atau menggambar segitiga yang memuat ruas garis BH. Oke, kita temukan segitiganya, yaitu segitiga BDH. Kita keluarkan segitiganya, segitiga BDH dengan siku-sikunya di D. Oke, kita tentukan panjang masing-masing. Panjang BD kita lihat di sini, panjang BD ini sama juga dengan panjang diagonal bidang. Nah, panjang diagonal bidang itu A akar 2. A itu adalah panjang rusuk, berarti 4 akar 2. Oke, berarti panjang BD itu sama dengan 4 akar 2. Kemudian panjang DH, kita lihat DH yang ini itu sama dengan panjang rusuk kubus. Panjang rusuk kubus adalah 4 cm. Oke, kemudian panjang BH itu yang dicari. Kita menggunakan teorema Pitagoras. Panjang BH itu sama dengan akar dari BD kuadrat ditambah dengan DH kuadrat. Oke, masukkan nilai masing-masing. BH itu sama dengan akar dari panjang BD itu sama dengan 4 akar 2 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan 4 kuadrat. BH sama dengan, oke, kita kuadratkan masing-masing. 4 dipangkatkan dengan 2. 4 dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 16. Kemudian akar 2 dipangkatkan dengan 2. Akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 4. Akar 4 itu sendiri sama dengan 2. Ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 16. Oke, BH sama dengan akar dari, kita kalikan 16 dikalikan dengan 2, hasilnya 32 ditambah dengan 16. Oke, kita jumlahkan. BH sama dengan akar 48. Diperoleh dari akar 32 tambah 16. Akar 48 itu sama dengan akar 16 kali 3. Kita peroleh akar 16 itu sama dengan 4. Akar 3 tetap akar 3. Sehingga BH itu sama dengan 4 akar 3 cm. Jadi kita peroleh jarak titik B ke titik H itu sama dengan 4 akar 3 cm. Atau cara cepatnya seperti ini. Untuk
menentukan diagonal ruang, kita langsung menggunakan rumus singkatnya adalah A akar 3. Nah, yang mana itu disebut sebagai diagonal ruang? Ini garis B H, atau dia menghubungkan titik B ke titik H. Dia berada di sudut depan bawah ke sudut belakang atas, ya. Oke, kita lihat lagi. Kira-kira mana yang disebut sebagai diagonal ruang? Misalkan titik A ke titik G. Ini disebut sebagai diagonal ruang. Titik C ke titik E itu disebut sebagai diagonal ruang. Bisa juga titik D ke titik F itu sebagai diagonal ruang. Jadi kalau pertanyaannya menentukan panjang diagonal ruang, berarti bisa menggunakan rumus singkatnya adalah A akar 3. Di mana A ini adalah panjang rusuk dari suatu kubus. Jadi misalkan di sini diagonal ruang untuk panjang rusuknya 4 cm, berarti tinggal 4 akar 3. Seperti ini. Ini menggunakan rumus Pythagoras, ini menggunakan rumus cara cepat. Oke deh, jarak titik G ke titik tengah AB. Kita gambar kubusnya. Kemudian kita tentukan dulu titik tengah AB. Berarti ada satu titik yang berada di tengah titik A dan titik B. Ya, misalkan di sini adalah titik P. Titik P ini dia berada di antara titik A dan titik B, titik tengah, ya. Kemudian kita hubungkan titik tengah AB itu dengan titik G. G seperti ini, titik tengah AB atau titik P ke titik G. Kemudian kita gambar segitiga yang memuat garis PG. Oke, seperti ini ya. Ini kita dapat segitiga, siku-siku PBG. Oke, kita keluarkan segitiga siku-siku ini PBG dengan siku-siku di B. Panjang PB, kita lihat panjang PB, panjang PB itu sama dengan berapa? Nah, panjang PB ini merupakan panjangnya itu setengah dari panjang AB. Nah, kita tahu bahwa panjang AB itu sama dengan 4. Berarti setengah dari 4 berarti sama dengan 2 cm. Kemudian panjang BG. Panjang BG. Nah, kita lihat di sini. BG ini merupakan diagonal apa? Diagonal sisi. Ya, panjang BG ini merupakan diagonal sisi. Berarti panjang diagonal sisinya, rumus singkatnya adalah A akar 2. Berarti panjang diagonal sisi BG ini sama dengan 4 akar 2. Iya. Kemudian sisi miring atau PG yang kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Berarti PG sama dengan akar dari PB kuadrat ditambah dengan PBG kuadrat. PG sama dengan akar dari panjang PB itu 2. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 4 akar 2 dipangkat dengan 2. PG sama dengan akar dari 2 pangkat 2, 4. Akar dari 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Akar 2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Kita lanjutkan PG sama dengan akar dari 4 ditambah 32. 32 ini diperoleh dari 16 dikalikan dengan 2. PG sama dengan akar 36. Akar 36 itu berapa kali berapa? 6 kali 6. Sehingga PG sama dengan 6 cm. Jadi jarak titik P ke titik G itu sama dengan 6 cm. Atau kita bisa menggunakan cara cepat. Kalau pertanyaan seperti ini kita bisa langsung menggunakan rumus singkatnya itu 3/2A, di mana A itu adalah panjang daripada rusuk
kubus. Yang mana soalnya seperti ini. Menentukan jarak dari sudut sini ke titik bagian paling depan seperti ini ya. Itu kita menggunakan rumus singkat 3/2 kali A. Atau bisa juga dari titik H ke titik P. Oke, itu sama. Atau bisa juga kalau bagian A, dari titik A berarti dia menuju ke titik tengah sini. Ya, ini menggunakan rumus singkat 3/2 dikalikan dengan A. Atau dari titik B ke tengah belakang. Ya. Atau bisa juga titik E. Titik E berarti dia ke bagian belakang bawah, bagian tengah ya. Itu kita menggunakan cara cepat yaitu 3/2 A. A-nya adalah panjang rusuk kubus. Misalkan contoh ini panjang rusuknya adalah 4. Berarti 3/2 dikalikan dengan 4. 3 dikalikan 4 hasilnya 12. Dibagi 2 hasilnya sama dengan 6. Oke, nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGA dan panjang rusuk 6 cm. Jika perpotongan rusuk AC dan BD adalah P, maka tentukan jarak titik E ke titik P. Terlebih dahulu kita gambar kubusnya dengan panjang rusuknya itu sama dengan 6 cm. Kemudian kita tentukan titik P. Nah, titik P itu berada di perpotongan rusuk AC dan BD. Oke, AC. Ya, ini ruas garis AC, kemudian ruas garis BD. Nah, titik P itu berada di antara perpotongan kedua garis tersebut, berarti di tengah sini ya. Berarti ini disebut dengan titik P. Dia berada di perpotongan antara rusuk atau ruas garis AC dan ruas garis BD. Oke, selanjutnya kita hubungkan titik E dengan titik P. Oke, seperti ini. Jaraknya adalah panjang ruas garis ini ya. Kemudian kita gambar segitiga yang memuat ruas garis EP. Ya. Oke. Ini segitiganya. Segitiga PAE. Segitiga siku-siku. Oke, kita keluarkan segitiganya PAE, siku-sikunya di A. Oke, kita tentukan panjang masing-masing ruas garis. AP, kita lihat di sini. AP. AP ini merupakan panjang dari diagonal sisi, yaitu sisi ABCD. Nah, AP ini panjangnya merupakan setengah dari panjang AC. Ya, kita lihat. Nah, panjang AC ini sama dengan panjang diagonal bidang. Berarti diagonal bidangnya A akar 2. Berarti panjang AC itu sama dengan 6 akar 2. Berarti setengah dari 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Setengah dari AC. AP ini dia berada di pertengahan antara AC. Sehingga 3 akar 2 cm. AE kita lihat panjang AE, ruas garis AE itu sama dengan panjang rusuk. Yaitu berapa? 6 cm. Yang ditanya adalah EP atau PE. PE itu sama dengan akar dari AP kuadrat ditambah dengan AE kuadrat. Masukkan AP itu sama dengan 3 akar 2 dikuadratkan ditambah AE itu 6. 6 dipangkatkan dengan 2. PE sama dengan 3 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya sama dengan 9. Kemudian akar 2 dipangkatkan dengan 2. Itu sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Ditambah 6 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 36. PE sama dengan akar dari 9 kali 2. 18 ditambah dengan 36.
PE sama dengan akar dari 54. Akar 54 itu sama dengan 9 dikalikan dengan 6. Berarti PE sama dengan akar 9 itu sama dengan 3. Akar 6 tetap akar 6. Jadi PE itu sama dengan 3 akar 6 cm. Atau jarak titik P ke titik E itu sama dengan 3 akar 6 cm. Atau kita menggunakan cara cepat, A akar 2 per, maaf, A per akar 2 dikalikan dengan akar 6. A per 2 kali akar 6. Soalnya seperti apa? Kita lihat itu kalau ditanya dari titik sudut ke tengah bidang. Itu kita gunakan rumus singkatnya A per 2 akar 6. Bisa juga pertanyaan lainnya misalkan dari F ke titik P. Kemudian dari titik H ke P. Bisa juga dari titik Y ke titik P. Itu kita gunakan A per 2 akar 6. Atau kalau dari bawah berarti dari titik A ke bidang tengah. E, F, G, H. Ke sini. B juga sama ke titik tengah bidang E, F, G, H. Itu kita gunakan rumus singkat A per 2 akar 6. Misalkan di sini A itu adalah panjang rusuk kubus 6. Berarti 6 dibagi 2. Hasilnya 3. 3 akar 6. Sama dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, contoh yang ketiga. Berdasarkan gambar kubus di samping, tentukan jarak titik A ke titik N. Kita lihat ada sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Kemudian ada satu titik N di sini. Itu berada di tengah-tengah titik E dan F. Kita disuruh untuk menentukan jarak titik A ke titik N. Oke, kita gambar seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan garis yang menghubungkan titik A dan titik N. Oke, selanjutnya kita menemukan atau menggambar segitiga yang memuat garis AN. Seperti ini. Ya, ini kita peroleh segitiga A. Ini misalkan di sini O, titik O, AON. Kita keluarkan segitiga AON, mana siku-sikunya di O, dengan panjang AO. Kita lihat AO, panjang AO kira-kira berapa? Panjang AO itu sama dengan 4. Kenapa 4? Karena AO itu setengah panjangnya dari panjang AB. Panjang AB itu sama dengan 8. Sedangkan AO itu ada di tengah AB. Maka panjangnya merupakan setengah dari panjang AB sama dengan 4 cm. Kemudian panjang ON. ON ini sama juga dengan panjang rusuk kubus. Itu sama dengan 8 cm. Panjang AN yang dicari kita menggunakan teorema Pythagoras. AN sama dengan akar dari AO kuadrat tambah ON kuadrat. AO itu sama dengan 4 kuadrat tambah ON. ON itu 8. Jadi 8 kuadrat. 4 kuadrat itu sama dengan 16. 8 kuadrat sama dengan 64. AN sama dengan akar dari 80. Diperoleh dari 16 tambah 64. Akar 80 itu bisa diperoleh dari akar 16 dikalikan dengan 5. Selanjutnya AN itu sama dengan 4.
4 ini diperoleh dari akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Akar 5 tetap akar 5. Sehingga jarak titik A ke titik N itu sama dengan 4 akar 5 cm. Ada cara cepatnya. Untuk kita menentukan soal seperti ini bisa menggunakan rumus cepatnya, itu A per 2 dikalikan dengan akar 5. Yang mana soalnya seperti ini. Dari titik A ke titik N masih ada dalam satu bidang, yaitu bidang A, B, F, E. Itu kita menggunakan cara singkatnya A per 2 akar 5. Atau misalkan dari titik B ke titik N, ya, masih dalam satu bidang, bagian tengah. Berarti kita gunakan rumus A per 2 akar 5. Atau dari titik H ke N, atau titik G ke N, atau titik E ke, misalkan ini adalah titik M, ya, E ke M, atau F ke M juga, ya, seperti itu. Atau dari titik E ke titik O, F ke titik O, itu sama. Kita menggunakan rumus cara cepat A per 2 akar 5, di mana A itu adalah panjang rusuk. Seperti contoh, A-nya 8. Berarti 8 bagi 2, 4. Sama dengan 4 akar 5 ini. Kita gunakan teorema Pitagorasnya, hasilnya juga sama. Oke. Terima kasih untuk penjelasan dari saya. Kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi sahabat yang belum subscribe, silakan tombol subscribe-nya dinyalakan. Terima kasih.